Daud begitu istimewa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memilih dan mengurapinya. Bahkan melalui garis keturunannya, Yesus Kristus, ada keselamatan untuk semua manusia. Daud disebut orang yang berkenan di hadapannya. Inilah kisah kehidupannya. Mari kita belajar bersama tentang kehidupan Raja Daud berdasar kitab Samuel dan beberapa referensi sejarah. Bersama saya, Zufu Katabijak. Biografi Daud. Daud merupakan raja kedua dan yang paling populer dalam kerajaan Israel kuno dan Yehuda, selain Salomo menurut kitab suci Kristen dan Yahudi. Daud merupakan menantu raja pertama Israel, Saul, melalui pernikahan dengan Mikal. Daud menuliskan banyak mazmur yang dikumpulkan ke dalam kitab Mazmur. Daud adalah moyang dari Yesus menurut silsilah dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Daud adalah tokoh penting dalam Yudaisme, Kristen, dan Islam. Daud lahir di Efrata, Bethlehem, Yehuda. Masa hidupnya secara umum diperkirakan antara tahun 1040 sampai 970 sebelum Masehi. Pemerintahannya atas kerajaan Yehuda di Hebron tahun 1010 sampai 1002 sebelum Masehi, dan pemerintahannya atas seluruh Israel tahun 1002 sampai 970 sebelum Masehi. Daud meninggal dalam usia 70 tahun. Daud, anak dari Isai dan Nitshephet, tidak tercatat dalam Alkitab, tetapi tercatat dalam Talmud sebagai putri dari Adael. Dan kitab Rut mengklaim dia sebagai cicit Rut, orang Moab dari Boas. Bungsu dari 8 bersaudara laki-laki, Eliab, Aminadab, Syama atau Simea atau Syama, Netanel, Radai, Osem, tercatat dalam 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 10 dan 1 Tawarik 2 ayat 13 sampai 15. Satu saudara tidak tercatat dengan jelas. Kemungkinan adalah Elihu yang ada di dalam 1 Tawarik 27 ayat 18. Daud juga mempunyai setidaknya 2 saudara perempuan, yaitu Seruya dan Abigail. 1 Tawarik 2 ayat 16-17. Anak-anak lelaki keturunan Daud yang lahir di Hebron sebelum ia menjadi raja Israel di Yerusalem tercatat dalam 2 Samuel 3 ayat 2-5 dan 1 Tawarik 3 ayat 1-4. 1 Amnon dari Ahinoam perempuan Yisrael. 2 Kileab atau Daniel dari Abigail perempuan Karmel bekas istri Nabal. 3. Absalom dari Maakah, anak perempuan Talmai, Raja Gesur. 4. Adonia, anak dari Hagit. 5. Sefaja, anak dari Abital. 6. Yitream, anak dari Egla. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi Daud di Yerusalem dalam 2 Samuel 5 ayat 13-16, 1 Tawarik 3 ayat 5-9, dan 1 Tawarik 14 ayat 1-7 dengan beberapa perbedaan. Syamua atau Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo dari Batshua atau Batsheba binti Amiel. Salomo adalah putra kedua antara Daud dan Batsheba setelah putra pertama hasil perzinahan Daud meninggal. Yibar, Elisua. 1 Tawarik 3 mencatat Elisama 2 kali, yaitu urutan kedua dan ketujuh. Elifelet tidak dicatat di 2 Samuel 5. 1 Tawarik 3 mencatat Elifelet 2 kali, yaitu urutan ketiga dan ke-9. 1 Tawarik 14 mencatat Elifelet. Noga tidak dicatat di 2 Samuel 5. Nefek, Yafia, Elisama, Eliada. 1 Tawarik 14 mencatat Beliada, Elifelet.
Dari catatan yang ditulis secara implisit maupun eksplisit, setidaknya ada 18 istri atau gundik Raja Daud. Mikal, Abigail, Ahinoam dari Yisrael, Egla, Maakah, Hagit, Abital, Batsheba, serta 10 gundik yang tercatat. Selain itu, Daud juga mengambil lagi beberapa istri dan gundik. Dengan Mikal, binti Saul, Daud tidak mendapat anak. Dalam kitab suci Ibrani, 1 Samuel 16 memperkenalkan pembaca pada seorang pemuda yang tidak hanya akan memikat hati bangsa Israel, tetapi juga hati Tuhan. Nabi Samuel, Perjanjian Lama, diutus kepada Isai di Bethlehem untuk mengurapi salah satu putranya sebagai raja baru. Sementara raja pertama Israel, Saul, masih hidup tetapi gagal dalam tugasnya mengikuti instruksi Samuel dan memberontak terhadap otoritas dan perintah Tuhan. Lalu Isai menyuruh memanggil anak itu. Ternyata ia seorang pemuda yang tampan dan sehat dan matanya indah. Lalu berkatalah Tuhan kepada Samuel, "Inilah dia, lantiklah dia." 1 Samuel 16 ayat 12. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. 1 Samuel 16 ayat 13. Namun, kabar mengenai Raja Saul sama sekali tidak positif ketika Daud menerima berkat Roh Kudus. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 23 menyatakan, sejak itu, setiap kali Saul didatangi roh jahat itu, Daud mengambil kecapinya dan memainkannya. Lalu Saul merasa tenang dan nyaman lagi karena ditinggalkan oleh roh jahat itu. Daud lebih dari sekedar musisi. Dia memiliki hati seorang pejuang dan serangkaian keterampilan menggembalakan pada tingkat master, terutama dalam hal penggunaan umban atau slingshot. Suatu hari, bangsa Filistin dan bangsa Israel sedang berperang. Namun, kedua pihak yang berperang berada di kedua sisi lembah, saling mengejek. Bangsa Filistin, bangsa non-Semit di Palestina Selatan kuno, mempunyai seorang pejuang yang kuat di tengah-tengah mereka, Goliat, yang tingginya hampir 10 kaki atau sekitar 3 meter. Tak heran jika tak ada satupun pejuang Israel yang berani melawannya. 1 Samuel 17 ayat 48-51. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron, ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem, ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. 2 Samuel 5 ayat 4 dan 5. 2/3 terakhir dari 2 Samuel berisi catatan tentang pemerintahan Daud dari Yerusalem.
Setelah menetapkan Yerusalem sebagai ibu kotanya, ia mengalahkan bangsa Filistin secara menyeluruh, sehingga mereka tidak lagi menjadi ancaman serius bagi keamanan bangsa Israel, dan ia menguasai wilayah pesisir. Daud mendirikan sebuah kerajaan dengan menjadi penguasa banyak kerajaan kecil yang berbatasan dengan Israel, termasuk Edom, Moab, dan Amon. Kerajaan kecilnya membentang dari Mesir di selatan hingga Lebanon di utara, dan dari Laut Mediterania di barat hingga Gurun Arab di timur. Dengan demikian, dia mengendalikan persimpangan kerajaan-kerajaan besar di timur dekat kuno. 2 Samuel 6 ayat 16 menceritakan masalah perkawinannya dengan putri Saul, Mikal. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu, ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Oleh karena itu, tidak terlalu mengherankan jika Raja Daud, salah satu orang paling berbudi luhur dalam Alkitab, melupakan tempatnya, tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan rakyatnya, dan mulai menjalin hubungan cinta dengan Batsheba, istri Uria, orang Het. Suatu hari, saat bersantai di atas atap istananya, Raja Daud kebetulan melihat Batsheba yang cantik, putri Eliam, dan calon ibu Raja Salomo sedang mandi, suatu godaan yang terlalu menggoda baginya. 2 Samuel 11 ayat 45 mencatat, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Daud bersekongkol untuk menyembunyikan dosanya dan memanggil Uria pulang dari medan perang dan mencoba membuatnya tidur dengan istrinya. Namun Uria terlalu berbakti dan terlalu taat hukum untuk menyia-nyiakan waktunya sementara anak buahnya sekarat dalam pertempuran. Daud memerintahkan Jenderal Yoab, keponakannya melalui saudara perempuan Daud, Seruya, untuk menempatkan Uria di tengah pertempuran paling berbahaya dan kemudian menarik semua orang kecuali dia. Beberapa hal terjadi karena hal ini. Pertama, Uria yang malang terbunuh. Kedua, Batsheba berduka atas Uria. Tidak ada yang mengatakan bahwa ini adalah rencana terpadu. Kemungkinan besar ini adalah upaya Daud sendiri untuk melindungi reputasinya. Dia segera memindahkan Batsheba ke istana dan menikahinya sebelum anak itu lahir. Ketiga, kesetiaan Yoab kepada Daud telah hilang. Daripada menjadi pejuang Tuhan yang mulia dan berbudi luhur, sekarang Daud telah menjadi sama buruknya, bahkan lebih buruk dari Saul yang suka membunuh. Rencana Daud segera mulai menjadi bumerang baginya. Raja Daud lupa bahwa Tuhan melihat dan mengetahui segalanya. Maka Tuhan mengutus Nabi Nathan, penerus Nabi Samuel, untuk menyampaikan pesan retoris berupa pengkhianatan, yang membuat kemarahan Daud berkobar terhadap orang kaya yang mencuri seekor domba kecil milik orang miskin. Daud masuk ke dalam perangkap yang Tuhan pasang baginya dan menyatakan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan hal ini harus mati. Anak domba itu harus dibayarnya 4 kali lipat, sebab ia telah berbuat demikian dan tidak mempunyai belas kasihan." 2 Samuel 12 ayat 5. Nathan segera mengumumkan penghakiman atas Daud sambil berseru, "Kaulah orangnya." 2 Samuel 12 ayat 7. Daud bukan saja seorang pezina, ia juga seorang pembunuh dan raja yang tidak tahu berterima kasih, yang menyalahgunakan kedudukannya demi menyenangkan pribadinya dan melindungi kemasyurannya. Oleh karena itu, Nathan menubuatkan bahwa Daud akan mengalami konsekuensi peperangan yang berkepanjangan di dalam dan di luar kerajaannya, dan bahwa dia akan menderita penghinaan di depan umum karena dia berusaha menutupi dosa-dosanya yang mengerikan.
Namun tanggapan Daud tidak seperti tanggapan Saul. Dia dengan rendah hati menjawab, "Aku telah berdosa terhadap Tuhan." Nathan kemudian memberitahu dia bahwa dosanya telah diampuni, tetapi anak mereka yang berdosa akan mati. Daud memohon untuk nyawa putranya, dan ketika anak laki-lakinya jatuh sakit, Daud berpuasa, berdoa, dan mengurangi waktu tidurnya, berusaha membuat Tuhan berubah pikiran, tetapi Tuhan tidak melakukannya. Pada hari ketujuh, putranya meninggal, dan respons Daud sungguh menakjubkan. Daripada menjadi getir atau membenci Tuhan, Daud malah bangkit dan dia masuk ke rumah Tuhan dan menyembah. 2 Samuel 12 ayat 20. Raja Daud meninggal secara alamiah sekitar tahun 970 sebelum Masehi dalam usia 70 tahun. Dimakamkan di Yerusalem. Sebelum kematiannya, Daud memberikan peringatan terakhirnya kepada putranya Salomo dengan mengatakan, "Peliharalah perintah Tuhan Allahmu untuk berjalan menurut jalan-jalannya, berpegang pada ketetapan-ketetapannya, perintah-perintahnya, keputusan-keputusannya, dan peringatan-peringatannya, seperti yang tertulis dalam buku Musa, supaya kamu berhasil dalam segala yang kamu kerjakan, dan kemanapun kamu berpaling, karena kamu adalah orang yang bijaksana." 1 Raja-Raja 2 ayat 1-12. Bukti utama karir Daud terdiri dari beberapa bab dalam buku 1 dan 2 Samuel dalam Alkitab Ibrani. Banyak mazmur juga dikaitkan dengannya, sebuah penghormatan atas keterampilan legendarisnya sebagai penyair, pemain harpa, dan nyanyian pujian. Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih sudah menyimak. Jika Anda diberkati oleh channel ini, silahkan like, share, dan subscribe untuk menonton kisah-kisah lainnya yang akan saya sajikan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.